Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Aulia Rahma Manurung dari kelas 7C Teknik Informatika dengan mata kuliah Internet of Things. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Pertama, penerapan Internet of Things dalam kehidupan. Internet of Things atau IoT merupakan konsep di mana koneksi internet diperluas ke perangkat fisik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat ini dapat saling bertukar informasi dengan perangkat yang lainnya. Contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari adalah pengendalian kulkas atau mesin cuci dari jarak jauh, yang mana dalam perangkat tersebut sudah tertanam sensor elektronik yang dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain melalui jaringan internet. Lanjut, penerapan Internet of Things dalam kehidupan. Beberapa penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari di antaranya membeli bahan makanan yang berjarak beberapa kilometer dari rumah. Biasanya memerlukan berjalan kaki puluhan menit ataupun mengendarai sepeda atau sepeda motor ke restoran atau tempat jajanan yang dituju. Nah, namun keadaan sekarang berbeda. Banyak orang yang ingin hidup dengan kenyamanan, yaitu dapat memesan makanan dari restoran yang jauh dan mengirimkannya langsung ke depan pintu rumah kita. Lanjut, media penggunaan Internet of Things dalam berbisnis. Pertama, ada website, di mana promosi produk maupun brand melalui website merupakan media yang cukup populer di beberapa dekade ini. Penggunaan website sebagai media marketing juga dapat memperkenalkan profil atau gambaran sebuah perusahaan. Keuntungan dalam penggunaan website adalah biaya yang relatif murah serta mampu menjangkau target konsumen yang lebih luas. Yang kedua, ada sosial media marketing. Terdapat beberapa platform media sosial yang menyediakan fitur untuk melakukan promosi produk seperti diantaranya ada Facebook, Instagram, Twitter, ataupun media platform lainnya. Yang ketiga ada search engine marketing, di mana media ini dapat digunakan untuk melakukan promosi secara digital ataupun yang mana terbagi dalam search engine optimal dan juga search engine marketing atau SEM. Lanjut, ada yang keempat itu email marketing, di mana pengguna email juga dapat dimanfaatkan dalam digital marketing. Para target sasaran akan dikirimkan melalui email promosi yang seringkali disertai link yang tersambung pada website produk atau brand yang dipasarkan. Kelima, ada video marketing, di mana media sosial seperti YouTube banyak digemari oleh masyarakat beberapa tahun ini untuk mengakses konten video, film, maupun musik tertentu. Yang keenam ada online advertising, di mana jenis digital marketing ini dapat digunakan dalam online advertising di berbagai macam bentuk iklan. Seperti konsepnya adalah bisa menggunakan media sosial, tetapi juga bisa untuk vlog, video, dan berbagai lainnya. Yang selanjutnya ada Big Data dan Kesehatan, di mana topik ini relevan dengan topik konsep dasar Internet of Things. Implementasi IoT dalam kehidupan cybersecurity dan juga artificial intelligence. Selain itu, topik ini juga memiliki relevansi dengan mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem kesehatan. Pada awalnya, data disebut dengan big data jika memiliki tiga karakteristik, yaitu jumlah atau volume, jenis atau variety yang banyak, dan juga cepat atau velocity. Nah, di sini bisa kita lihat ada big data dan juga kesehatan, ada big data karakteristik, elucidation, dan juga description. Nah, tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2014, Kickborn yang bekerja pada Data Science Central memaparkan bahwa karakteristik big data terdiri dari 4 macam, yaitu volume, variety, velocity, veracity, validity, value, variability, venue, vocabulary, dan juga variance. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, karakteristik big data mulai bertambah, tidak hanya 3, 4, 5, bahkan menjadi 10.
Nah, di sini bisa kita lihat dari pemanfaatan Big Data. Big Data merupakan sekumpulan data dengan karakteristik tertentu yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam perkembangannya, Big Data terdiri dari 3V, 4V hingga 17V. Dalam aplikasinya, Big Data sangat bermanfaat terutama berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan, sistem pakar maupun artificial intelligence. Selain itu, Big Data juga dapat digunakan untuk mengetahui emosi publik di masa new formal. Nah, ini juga ada Big Data dan juga kesehatan sebanyak 14 data. Nah, pada tahun 2017, Pani Malar dan kawan-kawan menambahkan konsep Big Data menjadi 17V, yaitu penambahan karakteristik verbosity, voluntariness, dan juga versatility. Big Data dapat diperoleh melalui online atau OLTV atau transaksi serta aktivitas yang dilakukan secara online. Yang kemudian data tersebut dapat dianalisis dalam Online Analytical Processing atau OLAV. Pada data warehousing dan data tersebut kemudian dapat dimanfaatkan dalam real time atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi semakin berkembang, salah satunya dengan munculnya kecerdasan buatan. Meski demikian, teknologi seperti pisau bermata dua yang dapat memberikan manfaat tetapi juga dapat memberikan efek negatif. Di mana dalam memberikan manfaat dan juga dapat merugikan jika tidak digunakan secara bijaksana. Nah, pada topik ini akan dibahas mengenai definisi dari kecerdasan buatan, perbedaan kecerdasan buatan dengan sistem pengambilan keputusan, dampak positif dan dampak negatif dalam perkembangan artificial intelligence. Beberapa orang seringkali salah mengartikan bahwa kecerdasan buatan sebatas pada sistem pengambilan keputusan. Di sini kita mengenal artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan merupakan salah satu teknologi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan, yang mana suatu sistem dapat berpikir seperti manusia dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengambilan keputusan. Nah, menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlin, kecerdasan buatan merupakan kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Nah, di sini kita lihat mengenal artificial intelligence itu berbeda ketika kita pernah bermain game catur di komputer dan kita bisa melawan komputer atau sistem yang ada pada komputer tersebut. Nah, sistem tersebut akan bergerak dengan langkah berbeda dan tidak sama setiap sesinya, sehingga kita merasa seolah-olah benar-benar bermain bersama seorang manusia. Sistem yang seperti ini termasuk dalam kecerdasan buatan. Nah, masuk kita ke tantangan penggunaan AI, di mana kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan teknologi yang bermanfaat dalam pengembangan kesehatan. Meskipun demikian, dalam implementasinya perlu diterapkan dengan bijaksana. Beberapa tantangan dalam penggunaan AI ini diantaranya adalah tantangan dalam sumber daya manusia yang mana AI dapat menggantikan peran manusia sehingga dapat mengurangi kebutuhan pekerja manusia yang dapat memacu terjadinya penurunan lapangan kerja dan terjadinya pengangguran. Nah, masuk kita ke keamanan siber atau cyber security, di mana keamanan data merupakan hal yang krusial di era 4.0 ini, yang mana terdapat big data yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Terdapat dua jenis serangan cyber, yaitu yang pertama yang bersumber dari dalam atau internal attack, yang kedua ada dari serangan dari luar atau external attack. Dalam mengatasi serangan siber tersebut, perlu ditingkatkan keamanan siber atau cyber security dan kebiasaan atau perilaku yang aman. Nah,
Seringkali banyak yang mengira bahwa terjadinya kebocoran data dan sebagainya hanya dapat terjadi karena serangan dari luar, padahal tidak. Terdapat dua jenis atau klasifikasi serangan cyber tadi, dari luar maupun dari dalam. Nah, selain dari internal tadi, ada juga serangan yang terjadi dari luar. Di antaranya ada DDoS attack, merupakan serangan pada suatu sistem dengan cara menghabiskan sumber dalam sistem sehingga tidak dapat bekerja lagi sesuai fungsinya. Yang kedua ada ransomware, yaitu jenis malware tertentu yang biasanya meminta tebusan pemilik sistem dengan cara mengancam atau mempublikasikan, menghapus, atau merusak data yang ditahannya. Yang ketiga ada carding, merupakan suatu bentuk hacking yang mana pelaku melakukan pencurian data menggunakan kartu atau nomor rekening orang lain tanpa izin atau pun bisa disebut dengan pembobolan. Nah, selanjutnya ada e-commerce for business, di mana perdagangan elektronik merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi serta internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce juga merupakan proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat dalam penerapan e-commerce, diantaranya adalah mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa, memperluas jangkauan, mempermudah proses penjualan dan pembelian, maupun itu dilakukan secara online ataupun offline. Nah, di sini kita lihat ada multimedia dan Internet of Things, yaitu penggunaan media sosial dan berbagai multimedia dapat dimanfaatkan dalam penyampaian edukasi atau promosi terutama di bidang kesehatan. Beberapa multimedia yang dapat digunakan diantaranya ada video, podcast, serta infografis yang dapat diunggah melalui YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, maupun media sosial lainnya. Nah, berbagai multimedia dapat digunakan dalam edukasi, seperti podcast tadi, YouTube, infografis, TikTok, dan sebagainya. Dalam materi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai peran multimedia dalam edukasi dan juga proyek yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, sekian PPT saya pada hari ini tentang Internet of Things. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.